Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Faqih Muntaharoh dan teman saya Iwan Hartanto akan mempresentasikan makalah yang berjudul Bidang-bidang bimbingan dalam bimbingan konseling. Yang pertama yaitu pengertian bidang bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling dapat diartikan sebagai seperangkat program pelayanan bantuan yang dilakukan melalui kegiatan perorangan dan kelompok untuk membentuk peserta didik melaksanakan kehidupan sehari-hari secara mandiri dan berkembang secara optimal, serta membangun peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Bidang-bidang bimbingan dan konseling yang pertama yaitu bidang bimbingan pribadi dan sosial. Bidang bimbingan pribadi yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistis. Adapun tujuan bimbingan pribadi sosial yaitu yang pertama, memiliki komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah atau madrasah, tempat kerja maupun masyarakat pada umumnya. Yang kedua, memiliki sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Yang keempat, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif. Yang kelima, memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang keenam, bersikap respek terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang lain, tidak melecehkan martabat atau harga dirinya. Yang ketujuh, memiliki rasa tanggung jawab. Yang kedelapan, memiliki kemampuan berinteraksi sosial yang diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan atau silaturahim dengan sesama manusia. Yang kesembilan, memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik, baik bersifat internal dalam diri sendiri maupun dengan orang lain. Yang kesepuluh, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. Selanjutnya yaitu poin kedua, mengenai bidang bimbingan belajar. Bidang bimbingan belajar merupakan bidang pelayanan bimbingan konseling yang membantu peserta didik dalam membangun diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, serta menyiapkan diri untuk pendidikan yang lebih tinggi. Di sini tujuan bimbingan belajar yaitu yang pertama, agar peserta didik mampu bertanggung jawab menilai dirinya dan menggunakan pengetahuan mereka secara optimal. Yang kedua yaitu agar semua potensi siswa berkembang secara optimal, meliputi semua aspek pribadinya sebagai individu yang optimal. Yang ketiga yaitu mengenai bidang bimbingan karir. Pengertian dari bidang bimbingan karir yaitu layanan bimbingan yang diberikan kepada individu maupun kelompok untuk dapat merencanakan dan mengembangkan masa depannya. Di sini tujuan bidang bimbingan karir yaitu agar peserta didik mampu merencanakan, memilih, menyesuaikan diri, dan mengembangkan karir tertentu setelah mereka selesai dari bangku pendidikan. Sedangkan tujuan bimbingan karir menurut Soekardi yaitu yang pertama, siswa akan mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan potensi dan minatnya. Yang kedua yaitu siswa dapat menilai dan memahami dirinya terutama mengenai potensi dasar, minat, sikap, kecakapan, dan cita-citanya.